Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswiku SMK Ma'arif NU 1 Semarang kelas 10. Untuk kali ini kita akan belajar materi informatika terkait dengan sistem komputer. Nanti saya akan terangkan satu persatu apa yang dimaksud dengan sistem komputer dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sistem komputer. Maka dari itu, untuk bisa pahami dan diperhatikan dengan seksama tentang materi ini. Sistem komputer, kita akan mengetahui dulu sistem itu apa. Sistem itu suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan yang ditargetkan. Jadi dari pengertiannya dulu, sistem saja sudah terlihat bahwasanya ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi ada beberapa elemen yang saling berhubungan. Sedangkan komputer itu merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan aturan tertentu. Jadi dari pengertian ini bisa digarisbawahi bahwasanya komputer itu paling tidak terdiri dari input, proses, sama output. Nanti akan saya terangkan satu persatu bagian komputer itu seperti gimana. Oke, kita lanjutkan dengan pengertian dari sistem komputer. Di sistem komputer itu elemen-elemen ini ya, elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer sehingga dapat memperoleh informasi atau tujuan tertentu. Di sistem komputer ini yang sudah saya utarakan ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi terbentuk dari beberapa elemen. Secara garis besarnya, bagian-bagian dari sistem komputer itu ada 3. Yang pertama adalah perangkat keras atau disebut dengan hardware, terus perangkat lunak software, terus yang ketiga adalah pengguna atau brainware. Jadi sistem komputer itu ono komputernya, perangkat kerasnya, terus softwarenya, terus ada penggunanya. Oke, kita akan pelajari cara garis besarnya satu persatu. Jadi di bagian hardware atau perangkat kerasnya itu paling tidak terdiri dari 4, yaitu perangkat output, terus perangkat input, media penyimpanan, dan pemrosesan. Di perangkat keras itu kalau kalian perhatikan di komputer itu ada perangkat outputnya, terus perangkat inputnya, terus pemrosesan dan penyimpanan. Perangkatnya itu apa aja di outputnya? Oke, nanti akan kita pelajari satu persatu karena perangkat keras ini tentunya tidak asing bagi kalian semua, ya. Yang berikutnya adalah software atau perangkat. Nah, ini biasanya terdiri dari 2, yaitu sistem operasi sama program aplikasi. Yang ketiga adalah brainware atau pengguna. Nah, di brainware ini itu ada berapa bagian, satu manajer,
analisis sistem, programmer, sama operator. Kita akan lanjutkan pembahasannya satu persatu. Kita akan mulai dari perangkat keras. Dari pengertiannya, perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer atau rangkaian elektronik yang sifat alatnya dapat dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuknya nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Contohnya monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain yang berbentuk keras atau bisa diraba. Di bagian perangkat keras itu ada komponen-komponen utama. Di perangkat keras komponen terdiri dari 4 komponen utama, yaitu input device, CPU, terus memori, sama output device. Di bagian input device atau perangkat pemasukan, perangkat yang berfungsi untuk membaca atau menerjemahkan data sehingga dapat diproses oleh komputer. Jadi di input ini itu biasanya kita gunakan keyboard, mouse, atau kamera dan lain sebagainya. Tentu perangkat ini tidak asing bagi kalian, ya. Jadi perangkat ini fungsinya untuk menginput atau perangkat masukan. Misalkan kalian untuk ngetik, untuk memasukkan perintah, kalau lewat mouse, ngetik lewat keyboard dan lain sebagainya, seperti itu ya. Itu disebut ke dalam perangkat masukan. Yang kedua adalah Central Processing Unit atau CPU, merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika serta pengendalian operasi komputer secara keseluruhan. Jadi di CPU ini tugasnya memproses, ya. Di prosesnya itu di sini. Ini tentu kalian sering lihat di sini di bagian dari komputer. Yang berikutnya adalah memori, bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menampung, menyimpan data maupun program. Berdasarkan fungsi dari fungsi dibagi menjadi 2, yaitu primary memory, yang kedua ada secondary memory. Primary memory digunakan untuk menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang dijalankan, sedangkan secondary memory dipergunakan untuk menyimpan data atau program binary secara permanen. Oke, kita akan bahas satu persatu. Menyimpan data memori dapat dibedakan menjadi 2, internal storage RAM sama ROM. Terus dengan eksternal hard disk, flash disk, dan sebagainya. Kira-kira untuk penyimpanan ini kalian tidak asing ya, apalagi yang berhubungan dengan external storage, hard disk, flash disk. Tentu ini sangat familiar, dan ini fungsinya untuk menyimpan data, gitu ya. Cara garis besarnya untuk menyimpan data. Berikutnya adalah output device. Tadi sudah kita ketahui ada input, terus CPU, dan sekarang adalah output device.
merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Jadi outputnya ini misalkan layar terus layar seperti itu ya. Di layar kalian bisa melihat hasil dari perintah apa yang kamu masukkan. Berikutnya software ya. Kita masuk ke bagian perangkat lunak. Di perangkat lunak atau program yang dijalankan pada komputer atau sekumpulan data-data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer yang berupa program dan instruksi untuk menjalankan dan mengeksekusi suatu perintah. Fungsi software ini adalah sebagai interaksi antara perangkat keras dan pengguna atau user. Contoh dari software yaitu yang pertama sistem operasi, program aplikasi, dan program utilitas. Kita akan bahas satu persatu. Dari sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan menjamin manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dan dasar sistem. Contohnya Windows, Linux, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah program aplikasi, suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna atau perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Contoh Microsoft Office ya, yang sering kalian pakai untuk membuat makalah, ngetik ya, Microsoft Office itu ya di dalamnya ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan masih banyak lagi produknya. Terus Adobe Photoshop. Photoshop itu grafis ya, untuk edit foto, gambar. Terus Corel Draw untuk membuat melukis, membuat gambar. Terus Adobe Dreamweaver dan sebagainya. Jadi ini adalah program aplikasi. Berikutnya adalah program utility atau program utility itu suatu program khusus yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas maintenance, antivirus, terus get data back, dan lain-lain. Sedangkan lisensi dari software itu sendiri ada beberapa macam, yaitu freeware, shareware, adware, open source. Itu apa itu maksudnya? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Freeware itu software tersebut gratis untuk digunakan. Jadi kalian untuk mendownload atau menggunakan aplikasi ini itu cara gratis. Terus ada yang shareware atau dapat didownload atau digunakan tapi harus bayar. Adware itu cara gratis, tapi kalau adware itu boleh digunakan tapi ada iklannya. Tentu kalian tidak asing ya ketika menggunakan menginstal apa itu ada iklannya di tengah-tengah atau ya itu termasuk dari software adware. Terus open source itu software yang source kodenya dibuka ke publik, Anda bisa memodifikasi dan lain sebagainya. Oke, itu adalah lisensi dari software itu. Ada yang cara gratis dipakai, ada yang prabayar, ada yang bisa dipakai tapi ada iklannya, atau
open source digunakan yang dibuka, kode-kodenya dibuka secara umum dan kalian boleh untuk merubahnya. Yang berikutnya adalah brainware atau pengguna, manusia yang terlibat dalam mengoperasikan sistem, mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer. Jadi brainware itu pengguna ya kita atau kalian yang menggunakan komputer, yang menggunakan sistem, yang menggunakan perangkat keras, perangkat lunak untuk kita gunakan seperti itu. Jadi secara garis besarnya sistem komputer ini digunakan secara bersama-sama, menggunakan hardware, software, sama ada brainware-nya. Seperti itu keterangan atau penjelasan secara singkat tentang sistem komputer. Jika kurang paham bisa ditanyakan di kelas atau ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan belajar bareng dan tentunya pembelajaran ini bisa diakses secara online ya. Dan cara nanti ketika belum mudeng boleh ditanyakan di kelas. Oke, seperti itu video tentang sistem komputer, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.